semuanya di Bandar Lampung itu gratis, Mbak. Dari melahirkan, kalau melahirkan memang ada gratis. Tapi kalau kita sesar itu gratis, Mbak. Ini di bidang kesehatan semuanya semua gratis? Iya. Itu karena ada BPJS nggak sih? Oh enggak. Kalau kita hanya gunakan ini doang. KTP? KTP. Serius, Bunda? Iya. Saya pindah nih kalau gitu. Pendidikan juga seperti itu. Kalau yang lain gratis, tapi kalau kita dapat prioritas. Tas besarnya seragam 2 sel, sepatu 2 pasang. Kan saya pernah kehilangan anak, Mbak. Anak bujang saya. Jadi meninggal di pangkuan saya. Saya harus memberikan yang terbaik untuk daerah. Dan juga saya akan buktikan bahwa kota Bandar Lampung bisa menjadi kota besar seperti kota-kota besar di luar dari Lampung. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pemirsa, mengenai Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia dan memiliki penduduk serta beraneka ragam suku dan budaya. Maka tak heran kalau Provinsi Lampung ini bisa dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Bahkan Provinsi Lampung yang berjuluk sebagai Saibumi Ruwajurai ini memiliki ibu kota Bandar Lampung yang telah mengalami kemajuan luar biasa. Nah, bersama saya Amanda Hatch, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa dalam bincang spesial Garuda TV. Bersama saya sudah ada wanita hebat di sini hari ini yang baru saja mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Joko Widodo. Ada Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva Dwiana, atau yang biasa akrab dipanggil Bunda Eva. Halo Bunda Eva. Apa kabar? Baik. Saya boleh panggil Bunda Eva ya? Baik, Bunda, kalau kita bicara mengenai Provinsi Lampung, ibu kotanya adalah Bandar Lampung. Bandar Lampung sendiri kan ini memiliki bisa dikatakan kemajuan yang sangat signifikan. Sudah banyak pencapaian-pencapaian yang didapatkan atau yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung. Nah, mungkin salah satunya di sini adalah berbagai macam program unggulan nih, mulai dari kesehatan, mulai dari pendidikan ya, bahkan juga sosial, budaya dan masih banyak lagi. Nah, boleh diceritakan Bunda mengenai program-program unggulan dari Kota Bandar Lampung ini sendiri? Pencetusnya siapa? Lalu apa yang memotivasi munculnya program ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan sedikit ya Mbak. Penduduk Kota Bandar Lampung itu kurang lebih 1,2 lebih. Ya, 1 jadi juta hampir, lebih ya. 1,2 lebih. Jadi hampir 1,3. Penduduknya memang beraneka ragam yang seperti Mbak sudah sampaikan tadi. Dan kita ada 126 kelurahan, 20 kecamatan. Jadi mungkin kalau di Bandar Lampung itu satu-satunya daerah yang gotong royongnya, silaturahimnya, kebersamaannya itu luar biasa. Kuat sekali. Dan kenapa program-program unggulan Kota Bandar Lampung dan semuanya di Bandar Lampung itu gratis, Mbak. Dari melahirkan, kalau melahirkan memang ada gratis. Tapi kalau kita sesar itu gratis, Mbak. Ini di bidang kesehatan semuanya semua gratis? Iya, pendidikan juga seperti itu. Kalau yang lain gratis, tapi kalau kita dapat prioritas. Tas besarnya seragam 2 sel, sepatu 2 pasang. Nah, itu kita dapat seragam juga. Iya, dapat seragam juga. Dan alhamdulillah dengan program-program yang kita punya sekarang ini, mungkin nanti insya Allah ini akan berkelanjutan ke depan. Dan alhamdulillah semua masyarakat yang sudah kita berikan program, itu luar biasa Mbak. Kita akan punya sekolah swasta 4 SMK. Yang dikelola oleh pemerintah. 4 SMK, 4 juga SMA. Nah, ini semuanya gratis dibayar oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Jadi anak-anak yang tidak masuk melalui zona, kita kasih sekolahan yang memang ini diberikan untuk masyarakat, tanda kutip anak-anak kita yang tidak masuk zona. Dan kalau ide ini, yang mungkin tadi Mbak tanyakan, siapa sih? Dari mantan pacar saya, Mbak. Siapa itu? Suami saya. Iya. Kebetulan suami saya wali kota terdahulu. Suami saya 2 periode wali kota, saya DPRD provinsi 2 periode. Nah, setelah suami saya selesai, ini kok program bagus bener ya, suami saya mau ini kan semuanya masyarakat gratis, semuanya jalan bagus, pembangunan luar biasa. Jadi dilanjutkan oleh Ibu saya ya. Dan sekarang ini banyak sekali penambahan-penambahan yang saya berikan. Zamannya suami saya tidak ada beasiswa pesantren, sama saya ada beasiswa pesantren. Dapat beasiswa pesantren. Itu seperti apa, Bu? Beasiswa pesantren ini kita lihat dari anak-anak. Karena pesantren kan kadang-kadang banyak sekali yang dari luar kota. Betul. Nah, ini kita pilih dan kita juga sudah koordinasi dengan pesantren yang ada di Bandar Lampung. Kalau ada anak-anak kita, semuanya anak Bandar Lampung yang masuk pesantren kita yang membiayai. Dan alhamdulillah kemarin, pertama kita launching kemarin 2023
itu alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Jadi ini sudah berkelanjutan dan ada improvisasi lebih baik pastinya ya Bunda ya. Nah Bunda, ini kalau saya nggak salah dengar ya, tadi sempat ada informasi kalau katanya ada program unggulan baru yang sudah dicanangkan oleh Provinsi dari Kota Bandar Lampung. Ini boleh dijelaskan apa Bunda? Ya. Kalau ini makanan gratis. Makan gratis. Ya, Seperti karena apa pemerintah ini? pusat juga kan rencana ke depan ada makanan gratis untuk anak-anak kita yang sekolah, karena kita batasan dari SMP, SD, TK, PAUD, nanti kita yang memberikan, sama juga pesantren insya Allah kita yang berikan. Kita sudah anggarkan nanti 10 miliar. 10 miliar ini supaya anak-anak kita nanti dibantu pemerintah pusat berapa, kita sudah untuk topangan supaya anak-anak kita semuanya mendapatkan makanan gratis yang memang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dan nanti juga perubahan juga insya Allah akan kita anggarkan supaya anak-anak kita yang memang program pusat makan gratis ini dengan dibantu dengan kita kota, insya Allah semua anak bisa mendapatkan makan gratis. Nanti teknisnya kita akan untuk proses kita pilih untuk catering yang terbaik. Jadi catering yang terbaik ini nanti kita berapa catering kita akan panggil, nanti gimana ininya dengan menu-menu apa yang kita sampaikan. Nanti setelah itu kita lelang seperti biasa ya, seperti prosedur yang berlaku supaya tidak menyalahi aturan. Mana yang memang sudah kita pilih, kita coba dulu sebulan. Nanti setelah itu kalau memang baik akan kita lanjutkan. Kalau ini nanti kita akan memberikan informasi bahwa makan mereka tetap enak, tapi kita harus cari ini bukan cari ya. Kalau kita harus ini semuanya harus kita rangkul catering supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah ini sudah kita bahas semua dari teman-teman. Dan insya Allah mungkin pertama kali Bandar Lampung nanti di 2025 awal sudah akan insya Allah launching. Langsung gaspol gitu ya Bun ya. Oke, nah yang menarik ini Bun, kalau misalnya ini sudah terplan ya, rencananya sudah akan berjalan di tahun depan, targetnya sendiri apakah ini anak-anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMP negeri saja ataukah memang mencakup seluruhnya sekolah yang ada? Swasta juga. Pesantren juga nanti dapat dari kita. Nah, cuma nanti kalau pesantren akan kita tanyakan. Misalkan jatah anak-anak ini makan sekali makan 15.000. Kalau nanti mereka mau masak sendiri, kita kasih uangnya ini ke mereka yang lola sendiri. Karena kalau pesantren kita berikan kemudahan ya. Karena kebanyakan anak-anak tinggal di pesantren itu. Nah, kalau swasta nanti ikut seperti anak-anak yang negeri. Jadi kita juga salurkan melalui apa yang sudah kita tunjuk untuk anak-anak yang ada di Bandar Lampung. Kalau itu masalah pendidikan, sebenarnya banyak sekali pendidikan ini. Kita juga punya program ASN, banyak sekali beasiswa. Iya, beasiswa, banyak sekali pokoknya kalau program masalah pendidikan. Tapi saya potong dulu, saya akan menjelaskan masalah kesehatan. Kita kesehatan ini Mbak gratis. Kita punya 31 puskesmas, 126 puskeskel. Dan ini mereka melayani door to door untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan untuk rumah sakit besar yang ada di Bandar Lampung, swasta maupun negeri yang punya kita, ada di Cokro-Dipo, itu memberikan pelayanan gratis. Bagi warga masyarakat Kota Bandar Lampung yang sakit, ya kelas 3, mau kaya, mau miskin, itu dibayar oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Itu karena ada BPJS nggak sih? Oh enggak. Kalau kita hanya gunakan ini doang. KTP. Serius Bunda? Iya. Saya pindah nih kalau gitu. Boleh. Nanti nambah lagi yang cantik di Lampung. Oke, itu adalah salah satu program unggulan di bidang kesehatan ya dari Bandar Lampung sendiri. Ini menarik sekali pemirsa, tapi saya harus tunda dulu ya obrolan kita. Kita lanjutkan lagi usai jeda ya Bunda ya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Garuda TV. 2023-2024 sekarang 60.830 sekian. Nah, kita juga berikan pinjaman tanpa bunga 25 sampai 50 juta supaya penggiat usaha semuanya bisa mendapatkan pinjaman tanpa bunga dari kita.
Masih di Bincang Spesial bersama saya Amanda Haj dan juga Wali Kota dari Bandar Lampung Ibu Eva ya. Kita masih membahas sih mengenai kemajuan dan pencapaian-pencapaian dari Kota Bandar Lampung sendiri. Salah satu program unggulannya tadi di segmen sebelumnya Bunda telah menjelaskan mengenai program unggulan di bidang kesehatan. Banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini kepada penduduk, yaitu salah satunya menggratiskan ya berbagai macam treatment, saya bilang ya, mulai dari pendidikan, kesehatan ya, cek kesehatan, bahkan untuk kesehatannya sendiri ini sesar ya, untuk lahirannya gratis. Ini juga gratis ya. Nah, ada lagi nggak sih Bunda program unggulan di bidang kesehatan yang dimiliki oleh Pemkot Bandar Lampung? Kita juga punya ambulan gratis, Mbak. Ambulan gratis. Jadi kita punya Tugu Adipura, itu ambulannya ada 15. 6 mobil jenazah dan ini memang khusus untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Kalau di 31 puskesmas itu sudah ada yang 2, ada yang 1 untuk melayani warga masyarakat sekitar. Ini tidak lain supaya pelayanan bagi warga masyarakat Kota Bandar Lampung, bagi warga masyarakat Kota Bandar Lampung yang secepat mungkin harus dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan alhamdulillah pelayanan ini sangat membantu warga masyarakat Kota Bandar Lampung dan tidak dipungut bayaran. Tidak dipungut. Tidak dipungut bayaran. Ya, tidak dipungut bayaran. Jadi memang nomor handphone sudah kita sebarluaskan. Dan juga kalau misalnya ada warga masyarakat Kota Bandar Lampung, mohon maaf, kalau ada yang mau dibawa ke Jakarta, alhamdulillah kita bisa masih bantu. Dan juga kalau ada warga masyarakat Kota Bandar Lampung yang meninggal, mau dibawa ke kabupaten dengan KTP Bandar Lampung ya, kita juga bisa bantu untuk melayani mereka, untuk dimakamkan ke luar daerah. Dan ini pelayanan ini kita berikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan untuk pelayanan yang ada di Bandar Lampung kita punya kader Posyandu, kader Puskeskel, KB, Sub BPKBD, banyak sekali kader-kader ini yang juga kita berikan operasional, Mbak. Jadi operasional ini tidak lain bukan kita memberikan mereka supaya mereka seperti apa ya, tapi perhatian pemerintah kepada mereka supaya mereka kerjanya lebih efektif. Dan juga kita juga membantu perekonomian mereka juga, karena yang namanya posyandu ini banyak yang ibu-ibu, ibu-ibu yang mohon maaf, yang kadang-kadang ada juga yang sudah tua, kadang-kadang yang baru juga, yang muda-muda juga masih banyak. Dan ini kita jelaskan kepada mereka, kita tidak melihat dari keahlian mereka, tapi gimana cara mereka menyapa untuk masyarakat dan juga mendata di mana ibu hamil, anak-anak balita yang stunting. Dan alhamdulillah dengan keadaan ini mereka mencatat masyarakat yang ada di Bandar Lampung, terutama masyarakat di sekitar mereka. Alhamdulillah puskesmas semua data-datanya lengkap. Jadi data-data puskesmas, puskeskel ini langsung diberikan kepada dinas kesehatan kita. Dan alhamdulillah juga ini sudah berjalan dengan lancar. Dan kita juga punya program lagi, kita memberikan insentif kepada RT, lingkungan, Linmas, Babinsa, Babin Katipmas. Ya, ini memang bervariasi. Jadi ini target bantuannya sebenarnya beragam ya. Semua lapisan masyarakat ini coba dirangkul oleh Pemkot Bandar Lampung sendiri ya Bunda ya. Tuh, dan juga ini lagi Mbak, khusus untuk agama nih. Khusus untuk agama? Agama, tambahan untuk agama ya. Kalau untuk agama kita punya namanya untuk hari-hari besar ya. Hari-hari besar ini untuk Islam kita berikan bantuan operasional. Ya, kita bantu untuk mereka mengadakan seluruh masjid, musola mengadakan hari besar Islam. Diberikan kepada masjid-masjid yang ada di Bandar Lampung. Dan juga kita punya wisata rohani untuk kerukunan umat beragama. Seperti apa itu, Bun? Ya, mereka kayak kerukunan umat beragama, kita kasih bus, mereka nanti jalan ke Borobudur yang untuk agama Hindu, nanti ke Semarang untuk agama Kristen Katolik ya. Dan alhamdulillah selama ini semuanya bisa berjalan lancar dan juga ada berapa yang umroh kita berangkatkan, alhamdulillah. Jadi didukung secara operasional juga ya oleh Pemkot Bandar Lampung. Dan pesantren-pesantren itu Mbak, makanya ini kita berikan operasional untuk mereka ya. Terus masjid-masjid juga operasional juga ada, ya 15 juta satu masjid. Kita punya 850 masjid. Nah nanti ke depan ini lagi kita anggarkan untuk musola. Karena musola nanti insya Allah ke depan kita kasih 500
untuk operasional. Untuk setiap musola yang ada di Bandar Lampung ya. Nah, kalau kita tadi kan bicara pencapaian nih, mulai dari program unggulannya di bidang pendidikan, lalu kesehatan, lalu yang menyusur berbagai macam lapisan masyarakat. Nah, kita rasanya nggak mungkin nggak melewatkan kendalanya atau rintangan tantangan yang dihadapi oleh Pemkot Bandar Lampung sendiri dalam menjalankan kegiatan ini. Apa sih kendala yang dihadapi oleh Bunda atau Pemkot dari Bandar Lampung ini ketika menjalankan program unggulan-unggulan tersebut? Ya, kalau tantangan sih alhamdulillah selama ini kami dari pemerintah Kota Bandar Lampung sudah bisa mengatasi ya. Semuanya kita diskusikan. Nah, kendala kemarin waktu zaman Covid-19, karena saya masuk jadi wali kota itu Covid-19. Dengan keuangannya nol, segala sesuatunya nggak ada. Tapi dengan kerja keras dari teman-teman, kami walaupun nggak ada uang tetap melayani masyarakat door to door. Ya, dari puskesmas, puskeskel, dan juga dinas kesehatan, dan semua camat, lurah turun. Nah, untuk kendala masalah yang sekarang ini, alhamdulillah kami bisa atasi semuanya. Dan untuk sementara ini tidak ada. Karena apa? Guyupnya antara Porkopinda dan juga teman-teman dari Sekda, asisten, dan juga teman-teman OPD sampai camat dan lurah selalu kalau kita rakor membahas masalah-masalah daerah masing-masing, dan alhamdulillah kita cari jalan keluarnya dengan baik, dan insya Allah semuanya bisa kita atasi. Oke, jadi semuanya sudah teratasi ya. Ini menarik sekali nih program-program unggulan dari Kota Bandar Lampung, tapi yang tidak kalah menarik adalah tadi di awal segmen ya, saya menyebutkan bahwa Bunda Eva ini baru saja mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo ya, Satya Lencana Wirakarya. Nah, boleh diceritakan Bunda Eva ini mengenai penghargaan ini seperti apa Bunda? Ya, kita punya UMKM Mbak. Waktu saya masuk itu UMKM kita 2021 hanya 3.000 UMKM. Dan setelah 2022 alhamdulillah jadi 30.000. 2023 2024 sekarang 60.830 sekian. Nah, alhamdulillah peningkatannya ini luar biasa ya. Karena kita juga mensosialisasikan, kita juga ajak mereka pameran kemana-mana, keliling, gratis, itu semua dari kita Mbak. Gratis? Dan kalau ada kegiatan event-event kita ambil dari mereka, kita berikan souvenir untuk siapapun yang hadir ke Bandar Lampung, dan kita juga berikan pinjaman tanpa bunga. Pinjaman tanpa bunga 25 sampai 50 juta. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Nah, mungkin nanti ke depan kita teknisnya akan kita lebih sederhana lagi supaya penggiat usaha semuanya bisa mendapatkan pinjaman tanpa bunga dari kita. Oke, ini bukan cuman bantuan operasional aja, tapi di sini ada bimbingan yang diberikan oleh Pemkot Bandar Lampung agar bisa lebih maju lagi UMKM-nya ya. Oke, ini Bunda menarik sekali perbincangannya. Saya mau melanjutkan tapi kita harus jeda lagi ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Garuda TV. Kan saya pernah kehilangan anak Mbak, anak bujang saya. Jadi meninggal di pangkuan saya. Apa yang saya dapatkan orang belum tentu bisa merasakan. Jadi saya manfaatkan sebaik-baiknya apa yang sudah diberikan kepercayaan Allah masyarakat kepada saya. Masih bersama dengan Bunda Eva selaku Wali Kota dari Bandar Lampung yang telah menjalankan berbagai macam program unggulannya nih bagi penduduk atau warga dari Bandar Lampung. Mulai dari pendidikan, kesehatan, lalu sosial ya, dan seluruh elemen lapisan masyarakat yang sudah dirangkul oleh Pemkot. Salah satunya adalah UMKM. Ini kita membahas UMKM ini menarik. Kenapa? Karena ini adalah salah satu fondasi dari perekonomian di Indonesia nih Bunda. Dan Kota Bandar Lampung sendiri memberikan support yang luar biasa, mulai dari biaya operasional sampai juga bimbingan agar bisa lebih maju. Nah, ada lagi nggak sih yang diberikan oleh Pemkot dari Bandar Lampung ini untuk mendukung pengusaha atau UMKM di Bandar Lampung, Bun? Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita berikan pinjaman tanpa bunga. Karena waktu habis Covid-19 banyak sekali penggiat usaha kita kan kolab. Ya, dan alhamdulillah dengan adanya pemerintah membantu berikan pinjaman tanpa bunga ini sekarang luar biasa deh untuk UMKM-nya. Dan kita juga punya kemasan Mbak. Jadi kita punya salah satu gedung kemasan dan juga kita ada tempat gedung untuk promosi ya. Ada satunya di Jalan Sudirman, satunya lagi di Penogoro, satunya lagi di
di di Kemiling. Ini seperti apa? Nah, ini rumah fashion ini, rumah pameran ini, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan apa, kita akan panggil semuanya penggiat usaha untuk memamerkan di sini. Dari cara membuatnya, dari produknya, ini mereka yang lakukan. Nah, kalau kemasan ini kita berikan kepada masyarakat supaya masyarakat mereka punya bahan produksinya, kita yang memberikan kemudahan untuk kemasannya. Untuk packagingnya. Iya. Dibantu. Dan juga Mbak jangan lupa kopi itu gudangnya di Bandar Lampung. Iya betul. Kita sudah memberikan alat untuk pengeringan, pembakaran, udah nggak ngerti lagi. Untuk penggiat usaha di Bandar Lampung. Sudah kurang lebih 300-an lebih yang kita berikan untuk penggiat usaha untuk kopi yang di Bandar Lampung. Kita berikan alatnya Mbak. Itu baru kopi aja kopi ya? saja, apalagi yang lain. Mungkin sekarang saya mau berbicara mengenai personality dari ibunya sendiri nih, Bunda Eva. Bagaimana komitmen ibu dalam melanjutkan berbagai macam program unggulan ini? Kira-kira ibu memiliki waktu luangkah untuk total sekali meningkatkan program ini atau seperti apa Bunda? Ya Alhamdulillah Mbak. Kalau saya kebetulan anak saya 3, tadinya meninggal 2 ya Mbak, tinggal 3. Nah yang satu yang kecil ini Tuhan menganugerahkan ke saya, walaupun beliau bukan darah daging saya, tapi sudah belahan jiwa saya. Kemana-mana saya bawa. Dibawa kemana-mana saya bawa. Kebetulan anak ini, ya kebetulan dulu Bandar Lampung banyak dapat rezeki Mbak. Anak dibuang ke Bandar Lampung, kalau saya ngomongnya rezeki ya. Dari kita urus dan kita rawat. Dan alhamdulillah mereka ini sekarang sudah dapat orang tua yang bagus. Dari semua dapat yang bagus. Dan untuk masalah keluarga, saya kerja sampai nggak ada waktu Mbak. Jadi saya kalau kerja kadang-kadang rapat tuh jam 7, jam 8, jam 9 misalnya saya pulang, itu saya tidak lagi bekerja lagi. Jadi semuanya saya pergi ke kantor. Dan kalau di rumah saya tidak sebagai wali kota, tapi saya sebagai ibu, sebagai istri. Ya kalau di rumah seperti biasa Mbak, ganti casing, ganti daster. Masih masak? Masih masak. Masih masuk dapur. Dan ya? anak saya yang kecil itu masih tidur sama saya Mbak. Oh, boleh tahu sudah umur berapa Bunda? 2 tahun 8 bulan. Waktu anak saya ini umur 1 jam, masih hari-hari ada. Kebetulan ya anak saya ini ada kekurangan sedikit lah, tapi alhamdulillah sudah 2 kali operasi, tinggal 2 kali lagi. Luar biasa, seorang ibu, seorang wali kota, tapi tetap memberikan yang terbaik bagi warganya dan juga gini keluarganya. Mbak, saya juga jelaskan kepada ini juga bahwa kan saya pernah kehilangan anak Mbak, anak bujang saya, jadi meninggal di pangkuan saya. Tapi ternyata Tuhan itu memberikan cobaan, tapi juga memberikan kenikmatan. Luar biasa. Oke. Kalau misalnya kenikmatan yang Bunda sampaikan di sini seperti apa? Boleh dijelaskan? Saya menikmati apa yang Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya. Masyarakat juga. Badan saya. Apa yang saya dapatkan orang belum tentu bisa merasakan. Jadi saya manfaatkan sebaik-baiknya apa yang sudah diberikan kepercayaan Allah masyarakat kepada saya. Saya kadang-kadang kalau kerja memang nggak ada waktu, tapi saya selalu udah saya planning apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus terima kasih. Apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus kerjakan, dan alhamdulillah selama ini saya kerjakan semua bisa berjalan dengan baik. Dan itu tadi Allah memberikan cobaan yang besar kepada saya, tapi Allah juga memberikan kenikmatan kepada saya. Dan waktu anak saya meninggal itu Mbak, saya nggak mimpi mau jadi wali kota, jadi DPR, suami saya mau jadi wali kota, nggak ada mimpi. Nggak ada mimpi Mbak. Tapi ternyata Allah memberikan cobaan kepada saya diberikan hari-hari saya, ternyata Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada saya. Dan selanjutnya saya juga punya pengajian terbesar di Lampung Mbak. Dan itu sampai sekarang rutin, sehari itu kalau di kota Bandar Lampung 3, kalau di kabupaten kota 2 kali. Aduh, Ibu Eva atau Bunda Eva ini luar biasa. Saya habis kata-kata ya, karena saya memang ketika mendengarkan Bunda Eva begitu luar biasa dalam bekerja, tapi di satu sisi juga tidak melupakan keluarga. Ini yang harus dicontoh mungkin untuk semua wanita-wanita Indonesia. Bunda luar biasa.
terakhir Bunda, sebelum kita menutup perjumpaan kita, mungkin apa harapan Bunda ke depan sebagai seorang Bunda Eva sendiri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wali kota, bagi masyarakat dan keluarga? Harapan saya untuk Kota Bandar Lampung, saya harus memberikan yang terbaik untuk daerah. Dan juga saya akan buktikan bahwa Kota Bandar Lampung bisa menjadi kota besar seperti kota-kota besar di luar dari di Lampung. Dan harapan saya juga Kota Bandar Lampung bisa memberikan khususnya untuk masyarakatnya dengan program-program yang sudah ada ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dengan apa yang sudah saya berikan, semuanya bisa merasakan program-program dari pemerintah. Terutama masyarakat kesejahteraan ini terus kita tingkatkan, terutama SDM-nya yang ada di Bandar Lampung. Dan kalau kesejahteraan sudah berjalan, SDM sudah berjalan, insya Allah Kota Bandar Lampung ke depan insya Allah akan menjadi kota besar tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya. Amin. Makanya saya punya tagline, lanjutkan program masyarakat sejahtera. Amin. Waduh, luar biasa Bunda. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Aduh, ini luar biasa informasi, tapi kita juga mendapatkan sebuah ilmu ya, bahwa memang untuk menjalankan sebagai seorang wanita nih, saya ingin mencontoh Bunda sebagai seorang wanita. Pantun loh, Mbak. Apa boleh silakan Bunda? Haruslah mantap saat melangkah. Agar mudah meraih mimpi. Jangan anggap perempuan lemah. Sekali bergerak bercibun prestasi. Wah, luar biasa. Bunda, terima kasih sudah hadir ke studio Garuda TV. Maaf lahir batin kalau ada salah-salah. Tidak ada salahnya ya, tapi Bunda luar biasa. Bincang spesial hari ini sudah menginspirasi banyak orang, terutama mungkin perempuan-perempuan Indonesia termasuk saya, untuk bisa berkeluarga dengan baik, tapi juga menginspirasi banyak orang ya. Terima kasih sekali lagi, sehat terus, salam untuk keluarga dan juga masyarakat dari Kota Bandar Lampung Bunda. Dan yang pasti sukses terus ya Bunda ya. Nah, pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan ini, artinya saya Amanda Haj harus pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan bincang spesial di Garuda TV. Sampai jumpa.